Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita ada di Disnaker Perin Surakarta di acara Julat-Julit IKM. Nah, sekarang saya sama Mbak Zulfa nih, owner kerajinan tas. Halo Mbak Zulfa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Dingin. Dingin kan ya. Oke, Mbak Zulfa, ini produk tas ya? Tas kerajinan ya? Ya. Ini bikin sendiri Mbak? Kami ada pengrajin. Pengrajinnya nyebar sih di daerah sekitar Solo sama ada berapa di luar Jawa Tengah, ada di luar Pulau Jawa pun juga ada. Gitu. Tapi yang saya bawa ini pengrajin dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Selain tas, bikin produk apa lagi? Sebenarnya di awal itu produknya nggak cuma tas ya, dulu tuh malah awalnya tuh home decor gitu kan. Cuma ketika semakin seiring berjalannya waktu tuh kok malah pesanan tuh banyak kan tas yang dipakai buat hampers. Oh, tas. Mungkin kan apalagi sekarang kan masa pandemi gini kan, ketika tidak banyak kesempatan untuk bertemu itu semakin sulit, bertemu tatap muka semakin sulit. Kecenderungan orang itu kan ngasih hampers gitu kan. Nah sekarang sih mencoba untuk fokus ke tas hampers, nah, khususnya tas anyaman. Jadi produk unggulannya ini tuh tas anyaman yang bahannya dari bahan natural. Cuman tidak menutup kemungkinan dari bahan apa sih, plastik recycle pun juga kita sintetis gitu ya. Sintetis. Kalau yang saya bawa ini dari bahan enceng, yang ini dari pandan. Oh, ini pandan. Iya. Ada kesulitan nggak sih Mbak misalnya buat nemuin bahan bakunya gitu? Soalnya ini kan natural ya. Dan butuh dikeringkan. Iya, betul. Kesulitan dengan pengerjaan dengan bahan natural itu adalah cuaca. Karena setiap bahan natural itu pasti butuh proses pengeringan. Kalau hujan itu akan tersendat pengeringannya. Karena kan sebelum diproses anyaman itu kan ada proses pengeringan. Setelah dianyam pun juga ada proses pengeringan. Iya. Nah itu yang bikin tersendat di cuaca sih. Kalau selain ada beberapa bahan juga yang sekarang itu juga susah didapetin dan akhirnya harganya naik. Iya, mau nggak mau harga harus naik karena untuk bahan baku sendiri susah dicari dan susah diproses. Nah, untuk pewarnaan sendiri itu pakai pewarna alami atau sintetis juga atau di mix? Kebetulan pesanan yang masuk tuh hampir 80% tuh maunya natural. Kita memakai pewarna, bukan memakai pewarna ya, memakai finishing water base yang itu lebih aman buat lingkungan, yang bukan bahan toksik. Jadi eco-friendly juga ya teman-teman ke pewarnaannya ini. Terus pertama kali punya ide kayak gini tuh asalnya dari mana sih Bu? Dulu? Iya, kok bisa iseng? Jadi bukan iseng. Saya kena PHK kan, terus balik ke Solo nyari usaha apa ya? Karena kan kalau jadi karyawan lagi kok nggak ada tantangan ya, banyak banget ya. Saya kan bikin usaha, jalan-jalan, udah ada di pikiran sih, mau bikin ini begini. Udah akhirnya jalan-jalan, terus ketemu barang, saya coba upload, kok ada pesanan. Waktu itu pesanan pertama itu untuk perpisahan salah satu pejabat bank gitu kan. Jadi 330 pieces tas. Pertama kali order pesanan pertama langsung 330 pieces. Terus di situ kan awalnya tuh belum kenal pengrajin, dari 300 itu pun juga bukan dari pengrajin, itu dari pedagang gitu kan. Tapi makin kesini udah banyak kenalan pengrajin. Jadi dari pengrajin langsung. Enaknya dari pengrajin langsung kan ketika kita punya desain atau customer punya desain itu bisa langsung diskusi ke pengrajin. Jadi sekarang posisinya Mbak Zulfa ini owner sekaligus desainernya berarti ya? Iya. Oke. Terus untuk harga sendiri
yang seperti ini nih. Nah ini kan kayaknya cocok banget kalau dibawa ngantor, nge-mall. Yang Ini sebenarnya belum dihitung karena ini belum selesai. Produk baru berarti. Belum selesainya karena kita menghendaki sini ada logo gitu kan. Iya. Karena ini sebenarnya difungsikan untuk tote bag corporate souvenir. Jadi bisa dikasih logonya. Kan karena tiap corporate kan beda-beda logonya kan. Tuh, nah ini belum karena kemarin tuh nyoba tiga alternatif buat logo gitu kan. Nah ini belum dihitung sebenarnya kalau yang ini. Kalau yang ini nih, ini kayaknya awet banget nih soalnya pegangannya aja kuat banget. Ini kira-kira harganya berapa Bu? Ini kalau harga grosirnya 120. 120. Ini dia maksudnya kalau lihat kayak di pasaran yang kayak Beringharjo punya produk enceng itu beda. Karena kita sengaja encengnya tuh anyamannya nggak besar kecil tapi sama. diusahain sama gitu loh. Ya, itu yang bikin lebih lama pengerjaannya, bahan bakunya juga makan lebih banyak bahan baku, makanya lebih mahal. Lebih mahal tapi kalau pegangannya aja kuat kayak gini nih pasti awet banget nih teman-teman. Jadi worthy banget ya kalau mau dibeli. Nih, ini pegangannya kuat loh. Terus kalau untuk ngedapetin ini nih tas-tasnya ini tuh kita bisa dapetin di akun mana aja, apa IG? Sekarang sih baru di Instagramnya silakan kunjungin ke sojana.id. Sojana.id Instagramnya. Terus bisa DM atau WhatsApp ke 08122 609578. Kalau punya desain sendiri dan kita mau si pemesan mau kita yang ngerjain tuh bisa. Oh gitu. Untuk penjualannya sendiri ini udah masuk marketplace belum sih Bu, kayak Tokopedia, Shopee kayak daftar gitu? Belum, cuman karena kekurangan SDM jadinya belum maksimal. Iya. Akunnya udah ada. Oh, dan lagi pula ini kayaknya sistemnya pre-order ya Bu ya, made by order gitu ya. Jadi jadi butuh waktu kalau misalnya mau ditaruh di marketplace. Nah, kalau mau beli langsung aja hubungi sama Mbak Zulfanya. Kalau punya desain sendiri juga silakan. Nah, karena kebanyakan customer kami itu brand owner, jadi mereka punya desain sendiri, terus kita yang ngerjain tuh, dan merek dari mereka. Oh gitu. Nah harapannya nih Bu, terakhir harapannya untuk produknya Panjenengan ini apa? Ini bagus banget. Awalnya dulu kan fokusnya kan keluar kan, ekspor. Yeah. Tapi ternyata semakin kesini tuh ternyata market dalam negeri tuh besar gitu loh. Nah harapannya sih lebih mengeksplor market dalam negeri dengan ini sih, fokus ke marketplace sih sekarang. Yeah. Maunya fokus ketika udah ketemu si SDM-nya mungkin ke marketplace sama sekalian nyoba untuk market baru kayak hotel, corporate office kayak gitu. Karena kan selama ini kan kebanyakan baru brand owner dari fashion maupun dari home living, home style kayak gitu sih. Makasih ya Mbak Zulfa atas waktunya. Makasih Mbak Fitri. Oke. Sampai ketemu lagi di Jula Julid IKM selanjutnya. Dah.